Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang algoritma kruskal, yaitu pada materi matematika diskrit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dengan NIM 2001301146 dengan dosen pengampu Bapak Peri Julianto. Ya, selanjutnya lanjut dari pengertian apa itu algoritma kruskal. Algoritma kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Jika grafik tidak terhubung, maka menemukan hutan rentang minimum. Pohon rentang minimum untuk setiap komponen terhubung. Algoritma kruskal adalah contoh dari algoritma rakus. Algoritma ini pertama kali muncul dalam Proceedings American Mathematical Society tahun 1956. Selanjutnya, pada algoritma kruskal memiliki 3 langkah. Yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil terbesar. Artinya setiap graf dimulai dari nilai yang paling kecil sampai terbesar. Yang kedua, pilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon. Tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Artinya setiap bobot pada sisi yang mempunyai bobot minimum harus tidak membentuk sirkuit. Jika pada sisi yang terbentuk sirkuit, maka tidak terjadi dengan algoritma kruskal. Selanjutnya, yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai pohon merentang minimum. Artinya sampai membentuk titik dari titik ke lainnya tanpa ada sebuah sirkuit, yaitu ketika sisi dalam pohon merentang minimum berjumlah n dengan 1. N adalah jumlah simpel dari graf. Ya, selanjutnya saya contohkan dengan kasus saya, yaitu sini saya mengambil dari permasalahan yaitu jarak perusahaan di tempat PKL Prodi Akuntansi di tanah laut. Ya, bisa kita lihat pada gambar di sini, yaitu dimana di sini adalah sebuah graf dari 10 perusahaan yang ada tanah laut pada tempat prodi akuntansi. Di sisinya ada itu materi ketetanggaan. Di sini bisa kita lihat 1 dengan 1 nilainya 0 karena tidak ada keterhubungan. Selanjutnya 1.2 karena berhubungan maka nilainya 1. Yang pada intinya pada materi ketetanggaan yaitu jika sisi 1 dengan sisi 2 berhubungan maka nilainya 1, dan jika tidak berhubungan maka nilainya 0. Ya, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini juga saya hitung dan berbobot, yaitu dimulai dari nilai yang terkecil yang mana bobot yang paling terkecil yaitu 100 meter dari perusahaan nomor 4 ke 5 karena jaraknya sekitar 100 meter. Selanjutnya kita langsung praktek. Ini ada step pertama, yaitu yang mana step pertama terdapat dari perusahaan nomor 4 ke 5. Selanjutnya kita lanjutkan ke step 2, yaitu ada jarak 110 meter yang terdapat pada perusahaan 8 ke 9. Diterima karena mereka berhubungan dan belum ada sirkuit. Ya, selanjutnya step ketiga ada
120 meter yang terdapat pada perusahaan nomor 2 ke 9 dengan jarak 120 meter diterima karena tidak ada sirkuit. Selanjutnya step keempat, ada jarak 140 dari perusahaan 2 ke 3 diterima karena tidak ada sirkuit antara perusahaan yang lain. Ya, kita lanjutkan ke step selanjutnya. Step 5 yaitu ada perusahaan nomor 2 berhubungan dengan nomor 1 yaitu jaraknya 160. Diterima dikarenakan tidak ada sirkuit. Kita lanjutkan step ke-6 yaitu jarak 6 dan 7. Perusahaan nomor 6 dan nomor 7 ini berhubungan karena jaraknya. Selanjutnya jarak antara 7 dan 8 yaitu jaraknya sama dengan perusahaan nomor 1 dan nomor 10. Nomor 2 yaitu sama dengan 160 meter. Dikarenakan tidak ada sirkuit, maka jarak 160 meter ini diterima. Selanjutnya step ke-7 yaitu ada jarak 250 meter pada perusahaan 6 ke perusahaan ke-7. Diterima karena tidak ada sirkuit. Selanjutnya ada perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan nomor 1 dan nomor 10 berhubungan dengan jarak 360 meter. Diterima dikarenakan tidak ada sirkuit. Selanjutnya step ke-9 yang mana step ke-9 ini perusahaan ketiga dan perusahaan 4 saling berhubung dengan jarak 510 meter. Dikarenakan semuanya sudah terhubung menjadi satu, berhubung dengan perusahaan lainnya, maka langkah-langkahnya sampai di sini atau sudah selesai. Ya, sini saya akan menjelaskan selanjutnya kenapa jarak 3 dan perusahaan 3 dengan 8 tidak saya ikutkan, dikarenakan sini mereka berbentuk sirkuit. Jika berbentuk sirkuit, maka di dalam algoritma Kruskal tidak diterima. Karena halnya di sini setiap pohon memiliki merentang tanpa ada sirkuit, artinya cuma saling berhubungan dan tidak berbentuk sirkuit. Jika seandainya kita hubungkan jarak perusahaan 3 dan 8, maka berbentuk sirkuit. Dari 2 ke 3, 3 ke 8 dan ke 3 ke 9, maka berbentuk sirkuit. Sama halnya dengan 1 ke 9, 2 ke 8, 3 ke 7. Nah, ya bisa kita lihat dari ada 9 langkah dan kita hitung hasilnya, yaitu hasilnya 1910 meter atau 1,9 km. Kesimpulan pada materi ini itu algoritma Kruskal merupakan turunan dari algoritma greedy yang mengupayakan pengambilan pilihan optimum pada setiap langkah dengan harapan akan mendapatkan hasil optimum global pada akhirnya. Algoritma Kruskal menitik beratkan pemilihan sisi berdasarkan urutan bobotnya, karena terlebih dahulu harus mengurutkan sisi berdasarkan bobotnya. Algoritma ini lebih cocok untuk pohon dengan jumlah simpul sedikit, kurang disarankan untuk pohon dengan jumlah simpul yang banyak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.